si air laut itu ngebelah gini, ngebelah dua kayak gini. Terus keluarlah sosok makhluk Nyai Roro Kidul gitu kan, dengan dayang-dayang. Gue inget apa yang gue ucapin, aku nggak mau, aku takut tenggelam, aku pengen pulang. Kamu nggak usah takut, kamu nggak akan tenggelam. Pas masuk itu tuh jalan ke air itu gue merem, bukan kayak udah basah gitu kan, pas mau tenggelam, gue merem gini, terus ngeliat banget itu masuk ke dalam istana. Dibukain pintu satu lagi, itu emas semua. Orang tua kakek gue lagi pada ngumpul bangunin gue, dipikir udah nggak ada. Masuk ke dimensi Istana Ratu Kidul menjadi pengalaman paling misterius yang pernah dirasakan Irfan Putra. Peristiwa puluhan tahun silam itu masih terus membekas. Bahkan energi gaibnya selalu mengikuti hingga hari ini. Sejak peristiwa itu pula, ia memiliki kepekaan batin yang tak terbayangkan sehingga sering bingung sendiri, mengalami hal-hal ganjil yang tak masuk akal. Tapi benarkah Irfan adalah keturunan ketujuh Kanjeng Ratu Kidul? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Peristiwa gaib ini sudah berada di ujung masa lalu, tapi Irfan Putra seperti tak bisa lepas dari pengaruhnya. Ia masih terus mengingat kejadian puluhan tahun silam saat diajak tamasya ke Pangandaran. Semula, tidak ada yang ganjil dan misterius. Liburan keluarga berjalan lancar sampai sirene tanda orang hilang berbunyi, sehingga keluarga memutuskan menyudahi rekreasi. Waktu itu gua sedang liburan sama keluarga. Karena nyokap gue itu orang Ciamis, otomatis pantai yang paling dekat dari kampung nyokap gue itu Pangandaran dong. Sampai pantai dimana di situ kita udah setengah hari di situ, udah basah-basahan gitu kan. Terus di situ ada sirene darurat gitu, pengumuman bahwa ada 2 anak yang hilang di pantai itu. Nggak tahu kayaknya kegulung ombak atau gimana. Terus posisi jarak gua sama nyokap gua itu beda, jauh, agak jaraknya jauh. Gua kan anaknya bandel gitu kan, gua lari-lari kemana gitu kan. Terus nyokap gua di sebelah mana gitu kan, terus nyari gua karena yang dipikir nyokap gua takutnya gua karena gua itu di situ lari-lari terus kan. Nah pas pulang itu gue jadi diem banget, nggak ada ngomong, nggak ada apa gitu kan. Nah setelah gua nyampe rumah, turun dari mobil itu gua langsung masuk, lari ke kamar, langsung masuk buka pintu. Dan itu hal yang nggak wajar buat keluarga gue karena gue nggak biasanya kayak gitu. Biasanya selalu minta buat dimandiin dulu sama orang tua gitu kan. Ya biasalah anak-anak SD ya, masih manja-manja gue itu kan. Gue itu langsung tiba-tiba masuk ke kamar, lari ke kamar. Gue tiduran gini, hitungan detik buka mata itu bisa dihitung dengan berapa detik buka mata. Pas gue buka mata itu gue ngeliat gue balik lagi ke pantai. Merasa seperti kembali lagi ke pantai, semua berubah senyap. Irfan sendirian memandangi laut lepas yang berhias gulungan ombak. Rasa takut mulai mencekam perasaannya. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan selain hanya ngeri seorang diri. Tiba-tiba si
si air laut itu ngebelah gini, ngebelah dua kayak gini. Nah, terus keluarlah sosok makhluk, ya maksudnya sebutin jangan ya pokoknya Nyai Roro Kidul lah, Nyai Roro Kidul gitu kan, dengan dayang-dayangnya dia keluar. Terus gue di situ nangis karena pengen pulang, Kak. Terus dia bilang jangan takut. Gue diteng-teng gini sama dayang-dayangnya, 2 orang teng-teng. Aku nggak mau. Gue inget apa yang gue ucapin. Aku nggak mau. Aku takut tenggelam. Aku pengen pulang. Terus Nyai Roro Kidul bilang, dia pakai kereta kencana kan, serba hijau gitu, cantik banget. Dia bilang, kamu nggak usah takut, kamu nggak akan tenggelam. Dalam dunia spiritual itu kadang-kadang memang mereka akan mencoba berinteraksi dengan alam nyata dengan beribu satu cara, dengan pola-pola khusus, dengan orang-orang yang mereka anggap terpilih. Tidak semua orang bisa, tidak semua orang terpilih. Manakala orang itu terpilih, tentu dia akan punya media, mempunyai jalur komunikasi dengan alam X tersebut. Tetapi manakala tidak terpilih, mau jungkir balik kayak gimana juga nggak bisa. Dibawa ke tengah laut, Irfan tidak merasakan apa-apa selain ketakutan yang sangat. Tapi semua terus berjalan. Kemudian ditanya mau apa, yang langsung dijawab begitu saja bahwa dirinya sedang lapar. Secara ajaib, Irfan dibawa ke tempat makanan yang serba lengkap. Pas masuk itu tuh jalan ke air itu gue merem, bukan kayak udah basah gitu kan. Saya cepat mau tenggelam, gue merem gitu. Terus ngeliat banget itu masuk ke dalam istananya Roro Kidul. Nah, setelah sampai istana ditanya, kamu mau apa? Gue itu ditanya, kamu mau apa? Aku mau makan, aku lapar. Dibawalah sama dayang-dayang ini ke tempat kayak penyimpanan makanan gitu, dibukain pintunya. Itu semua makanan, semua apa jenis makanan apapun, buah-buahan apapun ada di situ semua. Dan gue masih ingat apa yang gue makan, bakakak ayam sama cuci mulutnya buah pir. Setelah gue selesai makan, gue langsung dibawa lagi, ditunjukin kayak harta karun emas gitu, sampai megang, gue disuruh ngambil, gue nggak mau gitu kan. Megang pintu itu, dibukain pintu satu lagi, itu emas semua, emas harta karun semua. Gue sampai giniin, tapi gue nggak mau ngambil. Misalnya manusia bilang, oh saya pengen harta karun misalnya begitu, nyari nggak ketemu, di alam gaib tuh ada kadang-kadang, tapi di sebelah mana tempatnya. Nah itu kadang-kadang suka dicari tuh, garisnya belum nemu. Nah waktu garis itu ketemu, dia nanti minta syarat, kamu caranya kalau mau barang ini harus ikut saya segini hari, begini hari gitu. Begini caranya baru kamu bisa dapat. Makanya ini kadang-kadang dikenal dengan nama pesugihan. Sampai di istana Ratu Kidul, Irfan Putra sempat makan ayam bekakak dan buah pir, tapi enggan saat ditawari untuk tinggal di istana tersebut. Lantas, apa yang akan terjadi? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Perjalanan Irfan Putra ke alam gaib selesai setelah bertemu dengan sosok Kanjeng Ratu Kidul. Di depan penguasa pantai selatan itu, ia hanya memohon untuk bisa pulang ke rumahnya. Irfan bahkan tak mau menerima saat hendak diberi sebilah tongkat panjang yang barangkali merupakan sebuah pusaka. Gue dibawalah ke menghadap ke Nyai Roro Kidul itu. Jadi dia kursi kerajaan gitu, tinggi kan. Jadi posisinya gue dongak gini. Gue itu kayak ngeliat gini ke atas. Di situ gue
ngeliatin dia kayak gini, terus dia pegang tongkat dan si tongkatnya itu panjang banget. Tongkatnya itu panjang banget, diginiin. Terus gue bilang nggak mau, aku pengen pulang, aku takut, aku pengen pulang, nggak mau. Nah pas aku bilang aku nggak mau, aku pengen pulang, itu posisi gue merem dan si Nyi Roro Kidul itu sambil kayak mengasongkan tongkatnya dia ke depan gue itu. Nah posisi gue gitu. Terus pas gue buka mata, gue langsung ada di kamar lagi dengan posisi keringet basah kering, dan di sana ternyata keluarga gue itu lagi pada ngumpul. Orang tua kakek gue lagi pada ngumpul bangunin gue, takut, maksudnya dipikir gue hilang, maksudnya kayak gimana ya, dipikir udah nggak ada. Dibangunin itu disuruh mandi, dan itu gue nggak bangun digitu-gitu, pokoknya udah semua udah pada ngumpul, bawa sampai pengajian di rumah saat itu juga. Ya hal apapun bisa terjadi. Jadi kalau misalnya sampai terjadi tinggal di sana, berarti yang di sini hilang. Jadi biasanya akan ada jasadnya, nyawanya nggak ada ke bawah. Seperti itu. Jadi kalau kita bicara alam gaib, yang wujud fisiknya kan nggak bisa dibawa, harus ditinggal. Kalau memang kita kebawa ke sana, ya berarti wujud fisiknya ketinggalan di sini. Masuk ke dimensi gaib Istana Ratu Pantai Selatan membuat Irfan Putra mengalami banyak peristiwa yang ganjil dan misterius. Sejak kejadian itu semua berubah. Orang mulai memandangnya secara berbeda. Malah ada yang menyebut bahwa dirinya merupakan orang pilihan sehingga bisa bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul yang sangat sakral. Emang orang-orang yang udah punya mistis dalam kayak turunannya itu kuat banget gitu, ngerti gak sih? Kayak gimana gue ngejelasinnya bingung, pokoknya kayak hal mistisnya itu kuat banget gitu. Kalau anak masih kecil, maksudnya kayak nggak sembarangan orang yang bisa didatangin atau ditemuin sama beliau gitu kan, berarti anak ini ada kelebihan. Nah gitu, orang itu pada bilang kayak gitu. Kakek gue gitu kan, sepuhnya gitu kan, sampai bilang generasi ke-7, nggak ngerti. Itu sering banget diucapkan, kamu itu generasi ke-7. Dan yang ngomong generasi ke-7 itu bukan cuman kakek sih sebenarnya. Ada kayak gue pernah ketemu orang ya kayak kakek gitu, tapi nyata ya, ini nyata banget. Dia cuman pesan, nepak tangan gue gini, nepak pundak gue gini, kamu jaga diri baik-baik, kamu harus jadi orang baik, kamu jangan kayak gini. Kamu itu orang yang dipilih atau gimana, nggak ngerti, punya pilihan gitu. Terus dalam hitungan detik, sumpah itu kejadian 7 kali, hilang, orang itu hilang. Dalam dunia spiritual, garis nyata untuk komunikasi antara alam nyata dan alam X itu ada. Tinggal kita yang menggunakan atau dia yang menggunakan garis tersebut. Apa kabelnya ada. Tinggal kita yang mau pakai, mencari mereka atau mereka mencari kita. Bertahun-tahun kemudian, Irfan Putra hidup dengan bayang-bayang peristiwa gaib itu. Orang menilainya memiliki kelebihan batin sehingga sering diperlakukan berbeda. Suatu hari, setelah agak besar, Irfan berusaha menjajal kemampuannya dengan menembus dimensi gaib untuk kembali bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul. Di dalam kamarnya yang puluhan tahun silam ia dianggap mati, Irfan melakukan ritual doa-doa untuk menembus dinding spiritual sehingga bisa bertemu sosok keramat Ratu Kidul. Lantas, apa yang terjadi? Yang datang bukan beliaunya sih, tapi kayak lebih ke dayang-dayangnya, mungkin kayak mau ada apa gitu kan, kayak mungkin kayak misalkan
ada apa kamu pengen ketemu lagi, ketemu Ratu, mungkin lewat itu. Ya udah, aku cuman pengen ketemu doang gitu kan. Aku bilang kalau aku pengen ketemu doang, nggak bisa, nanti ada saatnya lagi kamu bisa ketemu gitu. Cuman gitu doang sih pesan itu yang terakhir. Kalau orang yang sudah pernah diberi garis, kemudian pernah berkomunikasi, biasanya untuk komunikasi selanjutnya akan jauh lebih mudah dibanding yang awal-awalnya. Jadi mau ngapa-ngapain biasanya akan lebih kebuka jalan karena garis itu sudah terbentuk dengan alami, dengan sendirinya. Pertemuan Irfan Putra dengan Kanjeng Ratu Kidul membawa perubahan sangat besar dalam hidupnya. Tapi benarkah sejak itu ia menjadi sering bertemu banyak keanehan? Lalu mengapa Irfan enggan berhubungan lagi dengan hal-hal gaib? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Irfan Putra memang menjadi orang pilihan. Sejak peristiwa itu, hari-harinya berubah secara tiba-tiba. Sebab banyak kejadian-kejadian aneh yang sebelumnya tak pernah dialami. Malam-malamnya juga menjadi semakin tidak biasa karena sering mendapat mimpi-mimpi aneh. Misalnya saja, terlempar di sebuah peperangan di zaman penjajahan Belanda. Atau suatu kali melihat keris terbang. Terus banyak banget kejadian hal aneh yang semenjak itu banyak banget kejadian aneh yang datang menghampiri kehidupan gua. Kayak dasarnya gua kayak ngelihat sesuatu gitu kan, kayak didatangin sesuatu. Bahkan gua pernah ngelihat keris itu ngelayang depan mata gua gini, di rumah. Tuh ngelayang gini set nancep ke kamar. Jadi kamar gua ada pintunya, si tembok atasnya itu pembatas, jadi pintu gini, si atasnya itu gini, itu nancep, retakannya sampai sekarang masih ada, dan itu masih ada retakannya sampai sekarang di kamar gua di sana di kampung ya, karena gua tinggal di Purwakarta kan, masuk ke dimensi dimana kayak gua ngelihat penjajahan itu kayak gimana, gua tuh ada di situ, ditunjukin, maksudnya dalam mimpi itu ditunjukin perang itu kayak gimana, penjajahan itu kayak gimana, itu ditunjukin. Orang yang biasa berkomunikasi dengan dimensi gaib, biasanya di tubuhnya punya tanda khusus, ada antena yang melibatkan dia seperti tanda yang akan mengikatkan dia dengan alam X di sekitar dia. Nah, kalau orang yang sudah punya tanda tersebut, biasanya akan menerima energi juga dari alam X tersebut, sehingga dia biasanya punya kelebihan khusus. Tiba-tiba dia bisa melihat alam lain yang lebih jauh, lebih dalam. Di dalam tanah itu ada apa, di dalam laut itu ada apa, tiba-tiba. Kadang-kadang seperti itu. Mimpi yang juga sangat menakjubkan terjadi saat Irfan Putra dibawa ke masa yang sangat jauh di era kerajaan Majapahit. Kemudian, ia bertemu dengan seorang kakek dengan dandanan pertapa. Darinya diperoleh kalimat pendek, "Teruskan." Ia sama sekali tidak bisa mencerna apa yang dimaksud dengan kata teruskan. Kebanyakan sih, maksudnya kebanyakan mimpi-mimpi yang aneh. Di mimpi-mimpi yang aneh itu gue dipakein baju kerajaan Majapahit gitu. Itu di zaman kayak masuk ke zaman ke zamannya Majapahit. Gue masuk ke zaman itu waktu di mimpi. Gue dipakein baju kerajaan. Jadi di situ posisinya di hutan, dan itu nggak ngerti lagi, pokoknya ada kakek-kakek bersorban gitu, jenggotnya gini, pakai sorban gini, pakai tongkat, terusin, cuman ngomong gini, terusin ya. Tuh di situ cuman ngomong terusin, tapi gue di situ tuh ada pedang. Gimana sih zaman Majapahit kayak biasa yang lo lihat gitu kan, itu ada pedang kayak gitu. Gue dipakein baju-baju kerajaan gini, nggak ngerti gitu, ada pin ya.
Suatu hari yang berbeda, Irfan pernah pula bertemu ular besar dengan mahkota di kepala. Itu bukan mimpi, tapi kejadian nyata di belakang rumahnya di Ciamis. Ular, tapi ada mahkotanya, merah gini. Depan gue banget gini. Itu gue langsung jatuhin timbaan, langsung gue lari ke kamar. Besok paginya, itu hari Jumat. Gue masih ingat banget, itu hari Jumat. Besok paginya gue mau mandi, itu nyamperin lagi gini. Itu datang nunjukin muka lagi gini. Tapi dengan apa? Dengan mahkota. Sampai gue bilang sama bokap gue, "Pak, aku tadi semalam kan pas mau ke kamar mandi, aku teriak-teriak itu, aku ngelihat ada ular tapi ada mahkotanya gitu kan. Di mana? Di belakang gitu." Terus aku lari, aku takut. Tadi pas paginya aku bilang, "Pas pagi ini tadi aku mau mandi, dia datang lagi nemuin aku takut gitu." Malamnya didatengin lewat mimpi. Ternyata ada sesepuh bilang, emang gue sempat riset juga nanya dulu, itu tuh emang penunggunya dari zaman dulu itu emang. Jadi di belakang rumah gue itu dulu ada yang suka ya gitulah. Nah, semacam kayak gitu dulu banget. Ya begitu. Ya semacam kayak muja gitu dulunya gitu kan. Zaman dulu banget gitu kan. Nah, ular gitu. Itu gue didatengin mimpi. Didatengin mimpi, dia datang ke mimpi gue kayak seolah-olah dia mau ngasih sesuatu tapi si pas ngeluarin lidah itu dia ngeluarin batu. Si lidahnya itu ngulurin batu. Jadi kayak seolah-olah kayak mengisyaratkan dia mau ngasih sesuatu ke gue, tapi gue nggak mau. Areal tersebut akan terbuka dengan sendirinya manakala orang ini sudah mempunyai garis khusus. Dan biasanya kalau sudah mempunyai garis khusus, dunia spiritual itu akan dekat dengan dia. Irfan Putra barangkali memang orang pilihan. Sebab tidak semua orang bisa memiliki kesempatan bertemu Kanjeng Ratu Kidul yang sangat keramat. Sejak peristiwa itu, Irfan juga tumbuh menjadi anak muda yang sama sekali berbeda karena bisa menembus dimensi batin. Ia bisa saja mengasahnya menjadi lebih peka untuk kepentingan banyak orang. Tapi pilihannya justru meninggalkan kemampuan-kemampuan batinnya itu. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.